Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum Dulu sampai mau kepada Nabi nanya, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program spesial di bulan suci Ramadan bersama Fatwa TV. Dan kali ini kita live interaktif konsultasi keluarga. Dan yang semula mungkin Anda biasanya jumpai program ini setiap Rabu malam. Kali ini spesial di bulan suci Ramadan kita hadir lebih pagi. Dan banyak program-program baru yang bisa Anda simak dan juga Anda saksikan. Informasi update-nya bisa Anda klik ya di laman www.fatwatv.id. Dan pagi hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Dan tentunya program ini diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizullah Ta'ala. Dan beliau sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Khair Semangat wa'afiyah. puasa hari Ketiga ke-3 kita insya ini ya. Allah Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah yataqabbal minna. Nah, insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berikan kesempatan bagi Anda pemirsa Fatwa TV untuk bisa bertanya secara langsung tentunya sesuai dengan segmentasi kita pagi hari ini berkaitan dengan konsultasi keluarga. Anda bisa telepon di line telepon kami 0331 544 6087 544 6087 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Oke, seperti biasa kita sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Sebelum kita bacakan, kita akan ikuti satu nasihat pembuka untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Fadhal Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa syahrun mubarak alaina wa alaikum. Semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah ya, buat kita semua dan buat antum yang di sana. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa sih berkahnya Ramadan ini? Yang pertama, disyariatkan puasa di dalam bulan ini. Bayangkan dari 12 bulan yang dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, Allah Jalla Jalaluh menjadikan bulan Ramadan bulan disyariatkannya puasa. Kita tidak wajib puasa di bulan Syawal, wala Dzulqa'dah, wala Dzulhijjah, tapi di bulan Ramadan Allah wajibkan kita puasa. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, jemaah. Yang Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu untuk dia. Artinya hitungan dan standar balasannya udah dia tahu. Allah sudah tetapkan. Kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Maka bagaimana balasan kiranya yang akan diterima oleh orang yang berpuasa apabila yang memberikannya langsung pencipta langit dan bumi ini. Kemudian berkah Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga. Sehingga manusia dapat terus beramal. Dan beramal sampai Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke surga Allah Azza wa Jalla.
kemudian semangat untuk beramal di bulan Ramadan berbeda jemaah. Karena pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Maka saatnya setiap keluarga muslim untuk kembali memperbaiki catatan mereka. Untuk kembali menyusun kerangka perencanaan mereka ke depan. Hapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon ampun dan mohon maaf darinya. Jangan sampai bulan Ramadan ini dinodai dengan dosa-dosa kita. Dan usahakan ada perencanaan bersama keluarga untuk menghatamkan Al-Quranul Karim ya. Untuk berbagi dengan fakir miskin. Untuk sholat malam bersama. Untuk kemudian mempersiapkan diri. Meraih malam terindah yang berada di bulan Ramadan ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang dihalangi dari meraih kebaikan satu malam ini, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Rugi orang itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Lailatul qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai muqaddimah penyemangat kita semua untuk menjadi lebih baik di bulan ini. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas satu nasihat pagi pembuka semangat kita. Dan pagi ini salah satu waktu yang diberkahi juga Ustaz ya. Masya Allah. Dan semoga semakin semangat bagi Anda khususnya pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV. Bagi Anda mungkin yang tetap bekerja, beraktivitas sama seperti hari-hari biasanya. Dan insya Allah ini lebih dilipat gandakan pahalanya Ustaz di bulan suci Ramadan. Nah Ustaz, pagi hari ini kita seperti biasa akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka 033154466087 dan sudah tersambung bersama penelpon pertama kita. Ada Pak Pasri dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan Pak Pasri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Pasri silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustaz, kita mau bertanya Ustaz. Siap. Kita kan bahasa Arab kan nggak pandai Ustaz untuk berdoa. Kalau seandainya kita malam Lailatul Qadar itu kita berdoa dengan bahasa Indonesia gimana Ustaz? Masya Allah. Nggak belajar bahasa Arab nih Pak Basri? Untuk bahasa Arab. Nggak mau belajar bahasa Arab? Iya. Iya. Siap kalau gitu Pak Fasri. Baik, itu aja Barakallahu pertanyaannya Pak Fasri. Ya Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Masya Allah. Nah, doa ini adalah permohonan dan permintaan. Yang tentunya sebuah permohonan yang tidak dilandasi oleh kesungguhan atau ketidakpahaman orang yang berdoa, maka sulit untuk dikabulkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa yang bermuasal dari hati yang lalai, yang lengah. Maka hendaklah setiap muslim ketika berdoa serius, khusyuk, tunduk, memahami permintaannya. Kemudian bagaimana dia berusaha untuk menggunakan tawassul dengan nama-nama Allah. Memanggil Allah dengan nama-nama yang indah, yang harapannya dikabulkan doa dia. Kalau pertanyaannya tadi, apakah di malam
malam Lailatul Qadar, kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Secara umum, doa di luar sholat itu bebas dengan bahasa apapun. Tapi berusahalah untuk mengetahui adab dan etika berdoa. Karena kadangkala sebagian berdoa dengan bahasa daerahnya, bahasa kampungnya, nggak apa-apa. Asalkan adab dan etika itu tetap digunakan. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal permintaan-permintaan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalam untuk minta. Seperti sabda Nabi alaihissalam, Salullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Kalimat afiyah ini mungkin di bahasa Indonesia butuh beberapa kata. Afiyah itu kesembuhan, keselamatan dari segala bala. Itu namanya afiyah. Jadi kita disuruh minta itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Silahkan minta dengan bahasa Indonesia. Anda gak hafal doa bahasa Arabnya Ustaz, gak ada masalah. Maknanya dapat kita fahami, kemudian kita gunakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khusus di malam Lailatul Qadar, ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau aku tahu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Kata Nabi SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Artinya kalau orang itu gak hafal doa yang bahasa Arab, kemudian dia mau baca bahasa Indonesia, gak masalah. Sekali lagi, inti doa itu adalah permohonan. Dan permohonan itu harus bersumber dari hati yang tulus pada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Fasri di Pekanbaru yang bertanya. Dan penelpon kedua kita masih dari kawasan yang sama. Ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu, saudara Ana bekerja di instansi pajak sampai sekarang, padahal sudah mengaji sunnah dan tidak diketahui ada penghasilan lain dari usahanya. Beliau bersikap keras terhadap orang lain yang sudah mengenal sunnah, apalagi kepada yang belum mengenal sunnah, sehingga sering memunculkan masalah di lingkungan sekitarnya. Anaknya sekolah di pesantren sunnah dan beliau sangat bangga dengan anak tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang, apakah jalan nafkahnya halal sehingga tampak kebaikan dalam keluarganya? Bukannya nafkah haram akan terlihat dampaknya pada anak istrinya? Bagaimana hukum sedekah yang dikeluarkan dari nafkah seperti itu? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua Ustaz. Naam. Bagaimana menghadapi teman yang sedikit-sedikit suka menyindir di sosmed? Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang demikian? Dan dalam Islam bagaimana hukumnya? Baik. Ustaz, itu aja. Masya Allah. Baik, terima kasih Umu Yodi pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Hendaklah kita tahu ya, bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk mencari rizki dari jalan yang halal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan bumi ini landai untuk dilewatin. Maka berjalanlah, makanlah dari rizkinya. Ahibati fillah,
Dan banyak pilihan ketika orang mau bekerja. Bicara pajak, memang terjadi perselisihan di antara fatwa para ulama berkaitan dengan pajak yang ada di masa sekarang ini. Sebagian memasukkannya seperti upeti di masa lalu yang dilakukan oleh penguasa, sehingga itu adalah sebuah kezaliman yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Mereka memaksa rakyat untuk mengeluarkan setoran atau upeti tadi dari hasil kerja dia, dari hasil usaha dia. Dan disinilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya itu adalah salah satu dosa besar orang yang melakukan pungutan kepada rakyatnya, melakukan pengambilan upeti kepada rakyatnya. Sebagian memasukkan pajak yang terjadi dalam bab itu, sehingga babnya adalah bab haram. Sebagian mengatakan enggak, berbeda, karena memang pemerintah mengambil hal itu adalah untuk maslahat rakyat, bukan untuk maslahat penguasa, bukan untuk kesenangan penguasa, tapi sejatinya adalah untuk maslahat rakyat. Ini pun permasalahan dibahas oleh para ulama. Apabila memang sebuah negara tidak memiliki pemasukan, ada negara-negara yang tidak punya sumber daya alam, yang tidak punya tempat-tempat yang bisa dia kelola untuk menyumberkan penghasilan buat negara sehingga dikembalikan kepada rakyatnya. Maka para ulama pun membahas berapa banyak mereka boleh ambil dan kepada siapa mereka boleh ambil. Karena intinya ada unsur kezaliman di sini apabila penguasa mengambil dengan cara yang tidak tepat dan baik. Dan teman-teman yang bekerja di pajak hendaklah mereka melihat, mempertimbangkan kerjaan mereka itu. Dia berada di bagian apa umpamanya. Kemudian apakah dia melakukan kezaliman dengan apa yang dia lakukan. Karena ada kezaliman yang apa ya? Ada kezaliman yang dianggap biasa oleh sebagian orang. Jadi intinya masalah pajak seperti itu. Sehingga tadi mungkin sebagian akan membaca fatwa yang membolehkan dari sebagian ulama dikarenakan memang kebutuhan negara dan dikembalikan kepada maslahat rakyatnya. Itu buat negara-negara yang memang tadi tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mengelola negara tersebut, dan dia benar apa yang dia ambil itu dia kembalikan kepada rakyat dan bukan untuk kesenangan para penguasa. Jadi kalau yang ditanyakan apakah sedekah orang tersebut akan diterima oleh Allah SWT, bagaimana dengan kondisi keluarganya yang dianggap baik. Wallahu a'lam bishawab. Ahibati fillah. Terkadang kita ini melihat orang itu dari luar. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Apalagi dikatakan bahwasanya kita nggak tahu dia punya sumber penghasilan yang lain. Itulah. Hendaklah kita berbaik sangka sama saudara kita. Hendaklah kita berusaha untuk mencarikan uzur buat dia. Karena kita tidak ditugaskan untuk memeriksa kondisi orang. Kalau memang engkau melihat ada kesalahan yang dia lakukan, ya engkau kasih nasihat. Engkau datang kepada dia, sampaikan kepada dia. Kalau dikatakan dia orang yang sudah belajar, yang udah ngaji, tapi kok masih berada di tempat itu, datang kepada dia. Sampaikan. Karena terkadang pertanyaan seperti ini nanti akan digunakan untuk menyerang dia. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Untuk saling memberikan wasiat kepada kebaikan. Kepada kebenaran, duduk sama dia. Gimana masalah ini? Masalah kerjaanmu yang kita dengar sebagian ulama mengharamkannya, tapi engkau tetap menjalankan itu umpamanya. Jadi engkau silahkan dengar dari dia dan mungkin engkau bisa memberikan nasihat yang baik buat dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua ya. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, masih diingat Ustaz pertanyaannya? Ya, apa tadi Yang pertanyaannya? berkaitan dengan bagaimana menyikapi seorang teman yang sedikit-sedikit menyindir kita di medsos Ustaz. Nah, Masya Allah. Boleh jadi kita yang baperan. Baper Ustaz. Iya. Atau memang dia yang keterlaluan.
Kadang-kala teman kita itu bikin status bukan buat kita. Tapi kita merasa kayaknya ana gitu maksudnya gitu. Itu kan baper ya seperti itu. Maka mungkin lebih baik buat yang bertanya untuk tidak sering-sering melihat status orang. Atau disembunyikan aja statusnya. Statusnya nggak usah dilihat gitu loh udah. Jadi kadang-kala kan memang dia tahu fulannya kayaknya nggak suka sama. Akhirnya setiap melihat status dia selalu kayaknya perasaannya ana kayaknya buat ana. Padahal dia bikin status itu boleh jadi buat diri dia, buat orang banyak yang bisa ngambil manfaat. Dan memang seseorang itu kalau merasa berbuat salah, itu merasa dia yang dituju. Padahal sebenarnya enggak. Ini kejadian ada seorang ustadz ya, ceramah khutbah Jumat. Khutbah Jumat di masjid, selesai khutbah Jumat, diundang sama salah satu jamaah ke rumahnya. Kata jamaah ini, antum nyindir ana tadi khutbah Jumat itu. Sampai merasa seperti itu. Sampai merasa. Apa kata Ustaz? Alhamdulillah. Kalau antum merasa gitu. Ana ceramah buat semua orang. Ana ingin semua orang jadi baik. Kalau antum merasa ternyata yang ana sampaikan itu kok nyampe gitu. Berarti nyampe gitu. Pesannya itu nyampe. Tapi nggak ada urusan nyindir antum. Kita ceramah itu di situ ada 1000 orang yang hadir. Masa kita mau mengkhususkan buat satu orang gitu kan? Jadi boleh jadi seperti itu. Kadang-kala status dibuat, dianggap nyindir ya ini itu. Kemudian seorang muslim harus berlapang dada ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Jadi berterima kasih atas aib yang dihadiahkan. Kita ini kan kadang-kala merasa sudah benar. Orang lain yang ngelihat kita gitu loh. Sehingga Umar menjadikan masyarakat itu sebagai pengawas ya. Yang melihat kalau memang gak benar ya kasih nasihat gitu loh seperti itu. Jadi walaupun mungkin kalau bicara adab ya. Karena yang bertanya ini kan bukan yang nyindir ya. Yang bertanya ini yang merasa tersindir. Kalau bicara adab ya kita berusaha. Kalau bisa kita japri ya. Langsung sama dia ya. Tapi kalau kita nggak punya link ke sana atau dia juga nggak akan dengar, ya udah kita bikin status umum. Semoga dia baca, semoga dia dengar. Dan manfaatnya tadi bukan hanya buat dia, tapi buat siapapun yang punya kesalahan sama seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang penting nggak nyebut namanya Ustaz ya. Tapi berasa dia. Berasa. Nah, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi di Pekanbaru tadi sudah bertanya. Kita ada penelpon ketiga sudah tersambung. Pagi hari ini ada hamba Allah dari Bukit Tinggi sudah tersambung. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Sebetulnya ini Ramadan yang sedih buat saya. Karena Ibu tarik nafas dulu, kemudian baca Bismillah supaya kita bisa dengar dengan jelas Ibu ya. Bismillah Ibu, moga Allah mudahkan urusannya. Bismillah. Ini mungkin Ramadan yang kurang gimana bagi saya, karena saya mungkin dikasih Allah cobaan. Nah. Dengan keadaan sekarang ini kaki saya ini kurang kuat untuk sholat berdiri, dan saya pun tidak bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Gimana suami ibu nggak kuat berdiri atau? Tidak, saya. Ibu ya. Anak ya. Sekarang ini, jadi anak sekarang sholat duduk di atas kursi, dan untuk berwudu pun anak harus dalam keadaan duduk. Nah, berwudu pun harus dalam keadaan duduk Ustaz. Siap. Nah. Yang saya kan Ustaz, sebagai manusia yang penuh dosa, yang terluput dari salah dan dosa. Bisa diulang Ibu pertanyaannya? Yang Ibu tanyakan apa tadi? Ya, sebagai manusia yang biasa, penuh, yang tidak lepas dari dosa, salah. Iya. Apakah pantas anak berdoa Nabi Ayub yang kan Nabi Ani masjid atas murhibin untuk semua doa ini? Apakah pantas saya sebagai orang biasa untuk berdoa Nabi Ayub Rabbi di masjid atas murhibin? Berdoa yang pernah disampaikan Nabi Ayub Ustaz. Iya, Rabbi ini iya.
Iya, siap. Itu Ibu pertanyaannya? Yang kedua, Ustaz. Ya. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ustaz, apakah kita harus itikaf di masjid? Nah, Dan Masya perempuan, kalau si perempuan ini kan atau di rumah itu bisa, apakah bisa kita dapatkan Lailatul Qadar tersebut? Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Dan yang kedua, Ustaz, apa tanda-tanda seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Baik, Masya Allah, masih satu Masya Allah. pertanyaan Ibu ya. Baik, Terima kasih, Ustaz. berkaitan dengan Barakallahu Lailatul fiik. Qadar. Masya Allah. Terima kasih. Ahibati fillah, buat yang bertanya dan buat semua umat Islam yang menyaksikan acara ini, ketahuilah bahwasanya kita ini berada di negeri bala. Dunia ini, bukan Indonesia maksudnya, tapi dunia ini darul bala, negeri bala. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kita berada di tempat ujian. Yang ujian setiap manusia itu sudah disesuaikan oleh Allah Azza wa Jal dengan kemampuan masing-masing. Maka kadang-kala kita ada ngelihat orang yang ujiannya menurut orang lain berat banget gitu loh. Tapi ternyata buat orang itu dia mampu menghadapinya. Ada yang berpikir, ya Allah kalau anak kayaknya gak mampu. Kalau bicara kalau, engkau belum dapat bala itu. Kalau engkau dapat bala itu berarti engkau mampu. Jadi buat setiap muslim, ketika kau mendapatkan musibah dan ujian, yakin bahwa musibah dan bala yang menghampirimu itu sudah ditakar sama Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan kemampuannya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Al-Mannan, Allah itu Al-Alim, Al-Hakim. Makanya sebagian orang kita ngelihat ada yang gak punya anak. Gak punya anak dia. Sampai mati gak punya anak. Ada orang yang Allah kasih anak banyak. Ada orang yang Allah kasih anak laki-laki semua. Perempuan semua. Innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Bicara bala yang berupa penyakit. Rasulullah SAW mengatakan salullah al-afiyah. Minta keselamatan dari penyakit. Minta keselamatan dari berbagai masalah ya. Iya, tapi kalau datang kita harus bersabar. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, bala yang Allah berikan. Bukan rizki yang Allah luaskan. Bukan kesehatan yang Allah limpahkan. Tapi bala. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kasih bala. Maka setelah kita faham dengan konsep ini, kita lanjut kepada langkah yang kedua. Apa yang harus dilakukan tatkala bala itu datang kepada kita? Ya bersabar. Memohon kepada Allah kekuatan ya untuk melewatin bala itu. Semoga bala itu menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat kita. Bolehkah kita berdoa atas musibah yang menimpa kita? Penyakit, kalau tadi katakan ibu itu gak bisa berdiri. Ibu, supaya ibu bersyukur sama Allah. Ibu lihat kepada orang yang lebih susah dari ibu. Ibu masih bisa duduk. Ada orang yang gak bisa duduk. Dia berada di atas kasurnya. Dia hanya bisa bergerak ketika dibolak-balikan oleh keluarganya. Dia bisa pindah ke kursi kalau ada yang memindahkannya. Dia tidak bisa berwudu sendiri. Dia tidak bisa mengurus diri dia sendiri. Dengan kita melihat kepada orang yang lebih susah, kita akan mengatakan alhamdulillah. Sehingga ibu tahu kalau ibu bukan orang yang paling susah, masih ada yang lebih susah. Doa minta sama Allah silahkan. Mau baca doa seperti doanya Nabi Ayub, na'am. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Kalau dikatakan apakah pantas kita berdoa dengan doa ini? Pantas jemaah. Kita semua pantas. Orang-orang yang terkena bala dan musibah. Karena di doa ini ada adab yang penuh pengagungan untuk Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi Ayub mengatakan, Anni masani yadur, wahai Tuhanku, aku ini terkena penyakit ya Allah. Dia tidak mengatakan, ya Allah engkau memberikan kepada aku penyakit telah. Dia tahu bahwasanya semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, maka Nabi Ayub mengatakan, Anni massaniyatur. Aku tertimpa satu hal, penyakit yang membahayakan aku. Terus, apakah kemudian muncul buruk sangka di diri? Karena sebagian orang berpikir, ya Allah gimana sih? Allah kok kasih bala aku seperti ini? Gimana? Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Orang tua nggak ingin anaknya sakit. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, ini orang tua kan sayang sama anaknya. Tapi Allah yang memberikan penyakit lebih sayang daripada orang tua kepada anak. Dan penyakit itu tanda sayang Allah kepada hambanya. Maka teruslah ibu membaca doa itu, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, bahwa Allah adalah Arhamur Rahimin. Sehingga kalau dikatakan ibu nggak bisa ke masjid, ya nggak ada masalah, sholat di rumah. Kalau memang hafalan Qurannya sedikit, sholat sambil membaca Al-Quranul Karim, sholat tarawih ya. Kemudian bagaimana bisa meraih Lailatul Qadar ya? Karena kita tahu ya sebagian kita umurnya hilang di masa lalu, kurang berguna. Masa muda yang penuh dengan sia-sia. Sehingga kalau dia menghitung umurnya 20 tahun mamanya yang lalu, nggak tahu sih apa ibadah yang aku kerjakan. Apa pencapaian-pencapaian yang aku lakukan demi meraih surga Allah Azza wa Jalla. Kadang ada lihat semuanya sia-sia. Taib, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang semoga menggantikan atau menambahkan buat kita di catatan kebaikan kita. Apakah harus dengan iktikaf? Enggak harus dengan iktikaf. Iktikaf itu sunnah. Iktikaf itu untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Tapi enggak harus iktikaf. Allah Azza wa Jal mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana menggapainya? Ya dengan kita menghidupkan malam itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan segala macam ibadah yang bisa kita lakukan. Yang terutama adalah salat malam. Nabi SAW mengatakan, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar itu bangun melaksanakan salat dengan 2 catatan. Imanan wa ihtisaban. Dia beriman kepada Allah. Dia yakin dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia yakin kelak akan ada pembagian pahala di hari kiamat. Wahtisaban, dan dia berharap pahala tersebut. Maka apa yang akan diberikan kepadanya? Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Maka insya Allah ibu masih bisa, dan setiap muslimin muslimat yang mungkin tidak punya kesempatan untuk iktikaf, dia tetap bisa di rumahnya menghidupkan malamnya dengan memperbanyak amal soleh. Semoga dapat meraih Lailatul Qadar. Adapun tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, bicara tanda-tanda Lailatul Qadar ini, ada tanda-tanda hissiyah, tanda-tanda yang bisa dirasakan ya. Karena Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat turun berbondong-bondong dan Jibril turun pada malam itu. Bayangin ya. Kondisi suatu malam yang jumlah malaikat di bumi. Kata Nabi SAW, ka'adadil hasa. Seperti jumlah butiran kerikil yang ada di muka bumi ini. Banyak malaikat pada malam. Turun dari langit itu. Mereka baru naik lagi ketika fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam yang penuh dengan kedamaian jamaah. Itu dapat dirasakan. Jadi orang yang bangun malam ya. Yang bangun malam, yang sholat, yang baru dia merasakan malam ini beda banget gitu loh. Iya. Karena malaikat pada turun. Maka Aisyah mengatakan kalau aku tahu malam Lailatul Qadar aku baca apa? Kan disuruh baca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun tanda orang itu dapat. Tidak semua yang bangun malam itu mungkin dapat. Karena kondisi hati manusia berbeda-beda. Ada syarat yang berkaitan dengan hati. Ada syarat berkaitan dengan raga kita. Bagaimana hatinya? Maka orang yang dapat Lailatul Qadar salah satu tandanya selesai Ramadan dia menjadi lebih baik. Menjadi lebih semangat. Karena apa? Kebaikan itu melahirkan kebaikan.
sebagaimana dosa melahirkan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah, ibu hamba Allah yang bertanya tadi di kawasan Bukit Tinggi. Dan sekali lagi kita masih ada waktu, tersisa beberapa menit saja. Pemirsa Fatwa TV, Anda masih kami berikan kesempatan yang ingin bertanya kepada Ustadz. Line telepon 0331 544 6087. Tunggu, namanya antum itu Ramadan. Nah Ustadz, ada Ramadannya Ustadz. Lahir bulan Lahirnya Ramadan. waktu itu bulan Ramadan ya. Oh, Masya Allah, Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Barakallah. Karena baru tahu kalau antum lahirnya Ramadan. Nah, Jadi Ustaz. kalau lahir Syawal namanya Syawal gitu ya. Mungkin, Ustaz. Ha-ha. Kemungkinan. Cuma lahirnya Ramadan jadi Ramadan. Anak antum ada nama Ramadannya semua? Enggak ada Ustadz. Seharusnya kan ikut bapaknya. Nah, binnya Ustadz. Oh, bin Ramadan. Tapi karena lainnya nggak bulan Ramadan Ustadz. Insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum barakallah. Tapi saat kita bacakan pertanyaan yang masuk ke website kami di www.dewanfatwa.com. Yang pertama Ustadz dari Nur Putri di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah hukumnya diperbolehkan apabila seorang menantu perempuan mengurusi mertua laki-lakinya yang kondisinya sakit, termasuk dalam urusan pribadi seperti ke kamar mandi? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah, kalau bicara hukum asalnya nggak boleh. Rasul SAW mengatakan, la yandurur rajulu ila auratir rajul, wal mar'a ila auratil mar'ah. Laki-laki itu nggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan itu nggak boleh melihat aurat perempuan. Itu hukum asalnya. Sampai kalau ada kondisi darurat ya, seorang perempuan yang meninggal dunia. Meninggal dunia nih perempuan. Nggak ada orang perempuan yang bisa memandikannya. Sebagian ulama berpendapat dia ditayamumi. Karena nggak ada perempuan yang akan membuka tubuh dia. Jadi kalau perempuan sama perempuan nggak boleh melihat auratnya, apalagi laki sama perempuan. Gimana kondisi tadi menantu ya, yang dia perempuan sedangkan mertua lakinya yang sakit. Maka apabila ada laki-laki yang dapat mengurusin mertuanya, maka hendaklah dia yang ngurusin. Suaminya kalau bisa minta suaminya. Kalau yang urusan pribadi ya tadi ya. Jadi ada urusan yang memang berkaitan dengan aurat. Maka minta suaminya. Kalau enggak mungkin cari orang. Cari orang yang bisa ngurusin dia dalam urusan hal. Minta tolong ketika urusan hal itu. Dan nasihat Anda juga kepada teman-teman yang kerja di rumah sakit ya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Anda lihat perawat perempuan ngurusin yang pasien laki-laki. Padahal ada perawat laki-laki. Selama nggak darurat itu ya. Lebih baik yang laki-laki. Bukan lebih baik, seharusnya gitu loh. Seharusnya. Kalau lebih baik itu berarti boleh kan? Enggak, bukan lebih baik. Artinya seharusnya dia yang ngurusin seperti itu. Dan teman-teman yang kerja di rumah sakit mungkin bisa memberikan arahan gitu ya. Bagi-bagi tugas lah. Juga bagi-bagi pahala sebenarnya. Kadang-kadang kan ada yang pasien laki-laki, mamanya dapat, bukan pasien laki-laki, perawat laki-laki dapat tugas di apa istilahnya, kamar ini. Ada 10 pasien, ada laki, ada perempuan, kan macam-macam seperti itu. Dia tugas di sana. Yang perempuan tugasnya di bagian lain. Tapi ketika mereka ada yang urusannya pasien laki, maka yang perempuan minta tolong sama ini. Engkau uruskan yang punya aku yang laki. Engkau yang perempuan, aku yang ngurusin. Jadi ada kerjasama mungkin di antara mereka. Karena ini urusannya urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Urusannya dengan sesuatu yang nggak darurat gitu loh. Kalau dikatakan darurat tuh nggak ada orang laki, Ustaz. Nggak ada orang laki. Ya sudah darurat gitu loh. Tapi kalau masih ada orang laki, yang laki biar diurusin orang laki, yang perempuan diurusin orang perempuan. Dan kalau terpaksa, hendaklah dia menggunakan alat atau apa dan memalingkan pandangannya. Bukan memandang. Iya, darurat itu pun tetap perlu ada batasan gitu loh. Bukan karena darurat kan darurat bebas, enggak. Sampai anak punya paman. Dan ini para pasien juga. Nasihatnya buat pasien juga ya. Kalau diurusin sama perawat perempuan, dia laki, dia bisa minta. Artinya dia punya hak gitu loh. Anak punya paman pernah di rumah sakit Jember ini. Dia mau ganti kateter. Datang pasien perawat perempuan. Lah kata dia. Cari yang laki sana kata dia. Artinya pasien bisa minta gitu loh. Karena auratnya mau dilihat sama nih perempuan. Barakallahu fikum.
Fikum barakallah. Ustaz, ya, semoga bermanfaat untuk saudari Nur Putri di Bogor, Jawa Barat. Baik Ustaz, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz ya, kita bacakan dari saudara Bono di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila seorang suami terjerat kasus hukum, kemudian dia dipenjara dan meninggalkan istri yang kondisinya tidak bekerja saat itu, dan dia juga masih memiliki anak-anak yang masih sangat kecil, siapakah kemudian yang berkewajiban menafkahi anak-anak tersebut dan bagaimana ketentuannya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah. Ya. Yang pertama, seorang istri yang suaminya pergi di penjara tadi atau pergi tidak memberikan nafkah, maka dia boleh menggugat cerai suaminya. Karena memang gak ada yang ngasih nafkah dia. Boleh jadi dia dapat menikah dengan laki-laki lain yang mungkin akan memberikan nafkah kepada dia. Kalau bicara siapa yang wajib memberikan nafkah kepada, jangan bicara ini perempuan yang suaminya di penjara. Seorang perempuan yang janda, suaminya gak ada. Siapa yang harus perhatian sama dia? Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada rahim, kepada orang-orang yang punya hubungan rahim untuk memperhatikan mereka. Maka di sini dilihat, kalau memang ada kakeknya itu anak-anak, maka dia yang peduli sama cucunya, kakeknya. Kalau kakeknya nggak mampu ternyata, siapa? Pamannya. Jadi kalau bicara wajib, maka kewajiban itu berdasarkan dari kewajiban menjaga rahim. Karena itu rahimnya, itu keponakannya gitu loh. Gak ada yang ngurusin, maka wajib bagi dia ketika itu. Dan bagi yang kerabat jauh mungkin gak wajib. Jadinya jadi buat mereka sunnah gitu. Tapi buat kerabat-kerabat yang dekat, yang ada hubungan langsung sama anak-anak itu, maka mereka yang seharusnya memberikan nafkah kepada anak-anak itu. Dan rasa yang seperti ini kadangkala di negeri kita ini masih diabaikan ya. Ada yang janda ninggalin anak ya, punya anak-anak, pamannya itu nggak peduli sama anak-anak yatim ini kadang-kadang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain, aku dengan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini. Maka hibati fillah dan nasihat ana, jangan takut buat paman, buat kakek atau siapapun yang merasa terbebani ya dengan kasus hukum orang itu, tapi dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan Allah akan memberikan ganti buat dia dengan yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat untuk kita semuanya, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi untuk pemirsa Fatwa TV, jangan lupa Anda bisa simak program-program spesial selama bulan suci Ramadan karena ada beberapa perubahan jam ya. Informasi update-nya silakan bisa akses di www.fatwatv.id. Dan kita juga sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada radio yang merilai program kami. Di antaranya ada Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang dan juga Radio Mas FM 88 Sragen. Dan kami serta seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial kami. Informasi selengkapnya bisa kunjungi juga website www.dewanfatwa.com. Terima kasih, sampai bertemu kembali insyaallah di program spesial Ramadan berikutnya Fatwa TV. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.